Heren, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Welkom terug. Fijn om u weer te zien in mijn programma Nederlands leren voor niveau NT2. Vandaag is dinsdag 13 Januari 2026. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2023. Hari ini adalah hari pertama kali kita berjumpa kembali dalam kelas ini, yaitu kelas belajar bahasa Belanda niveau 2 atau menengah. Saya juga ingin ucapkan selamat tahun baru ya, walaupun kita sudah hampir setengahnya dilalui Januari, tetapi pada prinsipnya hari ini kita baru pertama kali secara official. Ik wil jullie ook wensen gelukkig nieuwjaar. Het is nu al de 13e, maar het is geen kwaad of als wij ook weer elkaar goede wensen geven. Oké. Happy New Year itu bahasa Inggris ya, tetapi bahasa Belandanya gelukkig nieuwjaar. Saya bacakan sendiri, saya lupa untuk membaca, kita berdoa dulu, kita berdoa masing-masing. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sedikit teks yang saya kutip. Artinya af en toe een traantje mag, maar hopelijk ook dagelijks een glimlach. Ini af en toe, kadang-kadang, sekali-sekali, artinya sekali-sekali boleh menitikkan air mata. Af en toe een traantje mag. Maar, tetapi hopelijk, mudah-mudahan juga dengan penuh tertawa. Jadi penuh tertawa setiap hari. Jadi gembira setiap hari. Di tahun 2026. Ik wens je een jaar stamvol liefde toe. Ik wens je, saya harapkan agar kalian bisa mendapatkan penuh kebahagiaan di tahun 2026. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke. Saya di kelas ini saya tidak akan banyak mengulang teori karena teori sudah kita dapati bersama ya. Mana ini gambarnya? Babeng ya. Nah, hilang dia. Oke. Nah, saya keluar dulu dari situ karena ini ya, ternyata ini saya akan putarkan saja sebuah film atau sebuah video kecil yang bersangkutan dengan tahun baru. Diharapkan mic-nya ditutup dan didengarkan. Bila perlu nanti dicatat dan kita akan bahas isinya. Ini bertepatan dengan situasi secara singkat hari malam tahun baru di Belanda. Saya putarkan ya. Catat kalau perlu. Boleh dibaca di dalam dengan mic tertutup ya, ikuti bacaannya dengan mic tertutup. Saya putarkan. Het is koud buiten. In huis is het warm. Sarah staat op. Tunggu. Ze kijkt uit het raam. Ze ziet vuur. Ini terlalu cepat. Saya akan perlambat dulu sedikit. Ya, jadi agak sedikit. Vuurwerk in de lucht. De kleuren zijn mooi. Tunggu ya, saya ulang. Buiten. Koud buiten. In huis is het warm. Sarah staat op. Ze kijkt uit het raam. Ze ziet vuurwerk in de lucht. De kleuren zijn mooi. Sarah zegt gelukkig nieuwjaar 2026. Haar familie lacht. Ze drinken warme thee. Ze eten een stukje taart. Iedereen is blij. Oke. Teks pendek tentang itu. Kita lihat, silakan dibuka dibuka mic-nya untuk bertanya atau saya ingin bertanya, apakah bisa dipahami isi dari video tersebut? Ada yang bisa dipahami? Ada. Apa misalnya katanya apa? Katanya merayakan tahun baru 2026. Betul. Mereka sangat beautiful, mooi, terus tertawa,
Mhm. terus bersama-sama minum Mhm. family, Oke. berkumpul bersama family, Ya. terus Oke. bersama-sama minum, Yang lain. makan family, Tunggu. pokoknya happy gitu. Happy. Oke. Happy. Mbak Barti bisa bisa sedikit juga dari Mbak Barti paham isinya, atau kalau bisa katanya dalam bahasa Belanda disebutkan satu persatu. Ya. Saya tulis. Halo. Mbak Barti bisa menyebutkan kata-kata yang tadi diikuti? Nggak ada. Masih. Saya diulang kali Oke, boleh, ulang aja. Mepun? Boleh. Tulis, Ya. sebutkan, saya akan tuliskan. Ya. Katanya apa? Year 2026 and Ya, then jangan kalimat, katanya saja, kata per kata. kata Kata nanti kita moi moi. Artinya apa? yar. Yar. Arti Oke. moi itu cantik gitu, Oke, ya. beautiful. Oke, yar. Malam beautiful, yar tahun, Terus 20 tahun 2026. gimana sebutnya Terus 2002? ada Stop, apa? stop. 2026 di bahasa Belandanya gimana nyebutinnya? 2026. 2000. 20. No, dengerin. Uh, 2000. Ulangi. 2000. 26. 2026. 26. 26. Ulangi. 2000. 2000. 26. 20. Bagus. Apalagi? Kembang api Ini fire tuh. ini kembang api ini. Vuurwerk. Vuurwerk. Vuur itu api, Vuur. werk. Ya, werk itu kegiatan ungkapan. Jadi satu kata yang terdiri dari dua komponen yang tadinya api, kata benda, dan werk itu kata kerja, disatukan menjadi vuurwerk. Itu adalah kata barunya, kata benda barunya. Oke. Vuurwerk. Kembang api. Oke. Vuurwerk. 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 Oke, Mbak Barti masih bersama saya. Bisa menyebutkan apa saja katanya? Maaf, ini saya tidak ada screen sharingnya, jadi ya, nggak bisa lihat. Apakah nggak bisa lihat. Emang nggak ada? Loh, nggak lihat. Cuma okay. Tati Westhoff has posted screen sharing. No. Waktu Ivan, kalau gitu saya again on YouTube. Kalau gitu saya ke pausir, itu harus diulangi lagi. Oh, that's why Herfaten. Sekarang kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Sudah muncul. Ini loh, lagi ketawa semua. Oke, Ya. Mbak Barti silakan. Nah, tadi saya agak ini terlambat. Saya apa-apa. Tadi masih tertinggal, jadi saya tidak. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ya. Kita ulangi lagi ya. Het is koud buiten. In huis is het warm. Sarah staat op. Ze kijkt uit het raam. Ze ziet vuurwerk in de lucht. De kleuren zijn mooi. Sarah zegt gelukkig nieuwjaar 2026. Haar familie lacht. Ze drinken warme thee. Ze eten een stukje taart. Iedereen is blij. Oke. Jadi bisa sekarang mengikuti apa aja yang tadi disebutkan selain yang disebutkan oleh Ibu Jus? Ada family love. Family lachen. Lachen. Apa itu artinya lachen? Tertawa. Oke, bagus. Oke, lagi apa? Lagi tadi itu sur. Mooi ya, Zar. Udah. Mau ya, sudah. Apalagi? Terlalu cepat sih. Terlalu cepat. Buiten ya. Buiten ya. Buiten apa ya? Terus apalagi? Terlalu cepat ya itu ya. Iya, keluar. Apalagi? Dua lagi? Misalnya apa lagi? Suasana di dalam bulan itu gimana? Di bulan Desember suasana gimana? Terdengar nggak tadi? Dingin.
Bagaimana kalau dingin bahasa Belandanya? Good. Koud. Cold. Koud. Satu lagi misalnya apa? Blij. Blij itu kata Blij. sifat. Blij itu artinya happy. Ya. Happy. Oke, itu hanya sedikit intro. Nah, kita sekarang membaca aja. Saya tidak mengulang teori yang kita sudah dapatkan, tapi nanti ada teori baru yang akan kita pelajari yang sedikit sudah kita pahami, tetapi nanti kita berikan lebih dalam lagi ya. Sekarang kita baca aja. Silahkan Ibu Jus baca dari 1 sampai dengan 4. Dikecilin dulu sebentar. Ya. Bisa kelihatan? Kalau misalnya Bisa. terlalu kecil dibesarkan apa di zoom aja Enggak, ya, malah oke. ini terlalu besar. Oke. Apa dia besar? Oke. Udah. New Year. Mhm. Of 31, No, 30, no. Op 31 En of 31 der December, Desember. Desember bukan Desember, Desember. Ya, Desember. December, Mm-mm. Vieren mention New Year. Bagus. In de phone, common family en vinden bij elkaar. Mhm. Ze eten samen en Samen, koken. ingat-ingat, tunggu dulu. Ya. Samen, kalau kita suku kata, satu suku kata dibagi, satu kata dibagi dengan dua suku kata, apabila terjadi seperti ini, maka kita Panjang. yang dipanjangkan adalah huruf A. yang tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi samen bacanya ya. Sama Samen. sama Ya. dengan ini apa? Praten. Praten. Kalau di sini dia sudah V itu udah I panjang, viren, tidak usah lagi dipanjangkan karena I itu panjang, I viren, tidak boleh lagi ditambah huruf E karena V itu sudah panjang ya karena dua bunyi. Sedangkan kalau di sini kita penggalnya di sini biasanya new year. Oke. Di sini penggalnya di antara new dan year kita di sini new. Bacanya begitu ya. Oke. Jadi Ya. oke. Sudah oke. Ulangi. Baru Enggak. 3. Nomor 4 sekarang. Oh, 3 nggak usah diulang. Oh, diulang silakan. Ya. Ya, diulang. Ya. Ze eten samen en praten veel. Mhm. Om 12 uur tellen ze op. 10, Af. 9, Tellen ze af. Tellen itu menghitung mundur. Oh, tellen ze af. 10, 9, 8, 9. Nih, oke. Nah, tunggu. Kalau ini kita lihat di sini, dia mempunyai dua suku kata. Bila dipenggal, dua-duanya mempunyai huruf mati. Jadi tel pendek dibacanya, dan len juga. Tellen ze af, ya. Jadi 10, 9, 8. Nih, jadi di sini begitu. Pohon apa namanya? Kembang api mulai dihidupkan gitu ya. Yeah. Berarti silakan nomor 5 sampai dengan nomor 7. 5. Dan is het New Year. Mensen Ya. New Year. Mhm. Dan is het New Year. Mhm. Mensen wensen elkaar en gelukkig nieuwjaar New Year en en geven. Di sini juga en geven elkaar. Bacanya begini, elkaar. Knuf. elkaar. Even elkaar. Ya. En knuffel. Knuffel. Ya, knuffel itu hugging. Knuffel ya. Knuffel bear itu disebutnya boneka apa ya tuh kalau mainan atau di sana yang untuk dipeluk-peluk kayak gitu apa sih namanya itu teddy bear ya, knuffel itu. Oke. And enhance itu
Ya, memberikan tangan maksudnya bersalaman ya. Terakhir, Buiten is buiten. er Yang betul. buiten Buiten ya. buiten Mhm. is er vuurwerk. Vuurwerk. Vuurwerk Vuurwerk. ya. En het is heel Heel. druk. Nah, itu jangan lupa ya. Zo, Dibuka mulutnya. heel, Heel. heel. Ya. En het is heel druk op straat. Straat. Bagus. Oke. Siapa lagi? Saya lihat ngintip dulu siapa yang ada. Yurna, silakan Mbak Yurna, nomor keluar dulu dari sini. Oke, nomor 8 sampai dengan nomor 10. Sommige mensen, Bukan sommige, di sini oh ya berhenti ya, ya, sommige. sommige mensen Mm-mm. kijken naar het vuurwerk. Werk, bukan Werk. werk, Vuurwerk. werk, ya, ya. Anderen blijven binnen. Mhm. Negen, Mm-mm. ini negen. Of in Januari Mm-mm. zijn veel mensen moe. Mhm. Ze staan laat op en drinken koffie of thee. Oke. Udah ya? Oke, siapa lagi yang hadir yang mau baca? Tunggu. Pak Malikul kayaknya. Pak ada Malikul? Oh, udah. Pak Udah. Beni mau mencoba membaca, Pak? Enggak, ini Ibu Beni nih, apa Ibu. murid 3B. Oh, murid 3B. Oke. Kalau boleh Iya. mau baca juga silakan, boleh kalau mau. Kalau Berani mau baca, Ben? membaca? Enggak kayaknya. Belum. Benar Oke doang ya. kali. Oke. Kalau begitu balik lagi ke Ibu Jus nomor 11 sampai 12. 11 sampai 12 ya. Ya. Sommigen maken Sommigen. Sommigen maken een wandeling. Het nieuwjaar is begonnen en iedereen hoopt op een goed jaar. Hoopt, bukan hoopt. Hoopt. Ya. Hoopt. Op een goed jaar. Bagus, bagus ya, bacanya udah mulai rapi ya, Ibu Jurna juga, Ibu Mbak Bati juga udah mulai. Tapi kemajuan yang sangat pesat, Ambo lihat dari Ibu Jurna ya, Ibu Jurna sudah lama bagus ya, tapi Ibu Jurna sekarang lagi nyusul nih ya. Jadi dia pertama kali sulit sekali mengikuti lidah Belanda, tapi sekarang mungkin udah banyak makan keju, jadi udah ini ya, udah lentur ya. Oke, kita lihat sekarang kalimat nomor 1. Ya, ini tidak ada. Oke, tunggu saya balikan lagi. Kata kerjanya mana di sini? Vieren. Bagus. Vieren. Artinya apa? Artinya itu vieren itu? Vieren itu merayakan. To celebrate ya. Vieren merayakan. Jadi merayakan tahun baru. Banyak. Ya. Tahun rakyat baru. merayakan apa Fair, tahun baru. Mensen, fair, banyak, mensen itu orang. Jadi banyak banyak orang merayakan tahun baru. Bagus. Nomor 2 kata kerjanya apa? Komen. Bukan komen, bukan komen. Komen. Oke ya. Terus oke nih, bij elkaar itu artinya komen, family and friends bij elkaar. Jadi malam itu in the avond komen, berkumpul of datang saudara, family dan teman-teman bareng-barengan gitu, berkumpul bij elkaar datang komen. Oke. Nomor 3 kata kerjanya Eten. Bukan eten. Ya, eten.
En praten Mereka. ya. En Wait ya, en praten. praten ya, saya kembalikan lagi ya. Tadi kan kita coba baca yang benar, tapi ini praten. Praten. eten en praten. Praten. Fail. Jadi se eten zaman juga saya balikan lagi. Kan bersama. Ya makan bersama dan Mereka makan dan bersama. makan dan ngobrol. Mereka Ngobrol. bersama. makan dan ngobrol. Ngobrol. Mereka makan banyak dan ngobrol berbincang-bincang. banyak gitu ya, maksudnya gitu. Jadi mereka itu asik lah gitu makan. Oke. Asik. Sambil Terus? makan. Fail ini di sini apa artinya? Banyak, fail. Banyak. Banyak, fail. Fail banyak. Fail Di banyak. sini juga fail tadi, fail. Banyak ya. Oke. Banyak. Jadi terakhir kata kerjanya mana Ibu Jus yang nomor 4? Nomor 4. Oh, wah. Tuh. Talent. 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 Itu talent itu adalah menghitung, tetapi kita Menghitung. lihat di sini ada af. Talent af itu menghitung mundur. Jadi ini kata kerjanya af talent. Af. Ingat-ingat kalau ada kata kerja yang terdiri dari dua komponen, yang satunya terdiri dari Bisa. dari preposition apa tuh kata depan ya Indonesia ya. Jadi yang di belakangnya kata depannya ke belakang. Jadi af talent ya talent af. Oke. Jadi of talent ya. Ya, kata kerjanya af talent. Oke. Of talent. Tadi nomor ya Mbak Barti ya. Kata Barti. kerjanya yang nomor 5 apa? Is. Is. Dari kata kerja apa? Oh, ada Pak Malikul sekarang. Selamat datang, selamat gabung. Is itu apa? Kata kerja penuhnya? Dari sign. Zain, Dari bagus. Oke. Oke, nomor 6 kata kerjanya? Wensen. Oke, Vincent itu apa? To wish. Wensen mah ini. To wish. Turis ya. Bukan turis, wish. 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 Wishing. Apa tuh? Vincent, oke, mengucapkan, mendoakan. Orang-orang. Mereka berdoa Mereka ya. ya orang-orang Orang-orang berdoa. bukan berdoa. Vincent Elkar memberi selamat. Berdoa. Memberi Memberi selamat. Memberikan Elkar di sini Elkar di sini saling. Saling. Orang-orang saling memberi selamat tahun baru. Tahun baru. Elkar itu saling memberikan saling. ucapan selamat. Jadi Vincent itu apa to wish mengharapkan apa kalau di sini kita mau ucapannya sama-sama mereka saling mengucapkan selamat tahun baru dan terus kata kerjanya dan Haven. Haven ya. Ya, kenapa begitu? Kenapa di sini Haven? Bentuknya apa? Kan dari Vincent. Memberi. Dari Vincent. Memberi. Ya, jadi di situ Vincent and Haven. Jadi ini kalimat majemuk. Jamak. Ya. Jamak ya. Elkar and Knuffel. Knuffel itu hugging ya. Oke. Sekarang Salaman. Knuffel. Bukan kunu, nggak ada Knuffel. Off and hand itu salaman ya. Salaman. Oke, nomor 7 terakhir. And Knuffel of and hand. Ya, and hunt. Oke. Terus? Boyton. Kata kerjanya apa? Is lagi ya, karena ini menerangkan ya, bukan kata. Jadi dia kata kerja, bukan kata kerja bantu. Kita ingat ya, sein itu adalah kata bantu yang kalau di bahasa Inggrisnya to be. Kita sampai ini baru mempelajari 4 untuk apa? Untuk menerangkan keadaan, sifat, profesi dan keterangan. Ini menerangkan di sini, menerangkan buiten di luar is an ervuur di luar ada kembang api. Dan ya, oh ya di sini vuurwerk saya sambungkan nanti jangan sampai jangka apa veraknya itu kata kerja. Ada kembang api dan het is lagi druk. Ya, het is. Kata di sini kata kerjanya is lagi, tapi pokok kalimatnya apa? Yang di kalimat yang nomor 2. Het, bagus. And het is heel druk op straat. Bagus. Sekarang Pak Malikul boleh baca. Tadi belum ada ya. Sekarang Pak Malikul nomor 8 sampai nomor 10. Saya minum dulu.
Sommige mensen kijken Sommige, bukan itu oh. Sommige, Sommige mensen sommige mensen kijken naar het kijken, bukan kieken, kijken. kijken naar het voorwerp. Betul, oh, terus Anderen blijven binnen. Stop. I sama Y dibacanya I. Jadi kijken, blijven. Jadi kijken, blijven. Ulangi Pak, anderen. Anderen blijven binnen. Oke. In Januari. Januari. Op 1 Januari. Januari zijn veel mensen Veel mensen moe. Moe itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mu? Mu capek. Mu. Capek. Oke. Oke. Satu lagi Pak Malikul. Zij staan laat op een drinken koffie of thee. Of teh. Oke, Mbak Biyuna yang sebelah 12 lagi. Sommigen ya. Maken and wandering. Wander, bagus. Het New Year. Het New Year is begonnen en iedereen hoopt op een goed jaar. Bagus, oke. Pak Malikul nomor 8, kata kerjanya apa? Mensen. Oke. Mensen itu orang. Kijken. Ingat-ingat. Kata kerja selalu berkedudukan di tempat nomor keberapa? Nomor kedua. Sedangkan sommige mensen di sini pokok kalimatnya. Jadi banyak orang ya. Oke. Kijken naar vuurwerk. Anderen blijven binnen. Anderen jadi blijven juga di sini kata kerjanya karena ada dua kalimat di sini ya. Oke. Nomor 9 artinya sommige mensen ada beberapa orang menonton kembang api, tetapi ada juga yang diam di rumah, binnen, blijven binnen. Maksudnya apa? Ada beberapa yang di luar, tetapi ada juga yang di dalam. Maksudnya blijven binnen, ya? Oke. Nomor 9 kata kerjanya apa Pak? Mensen. No. Kedua, tempat kedua yang mana? Mensen kan udah lewat itu. Jadi kedudukan ya, zijn betul. Op Januari zijn betul. Veel mensen. Ya. Dan mu itu apa? Capek. Jadi capek. Oke. Satu lagi deh Pak. Kata kerjanya. Drinken. Drinken juga kata kerja, tapi di sini ada dua, kan ada n berarti kalimat majemuk. Jadi ada dua kalimat. Jadi yang satunya terlewat, Pak. Yang mana yang terlewat? Staan. Ada yang tahu artinya staan di sini? Berdiri. Ya, kalau kita lihat berdiri, tetapi jangan terkecoh. Stand up, opstaan di sini berarti dia kata kerja yang terdiri dari dua komponen itu. Kata ya. Stand lat op maksudnya dia begadang, dia berdiri, dia begadang. Stand lat op, ya begadang. Lat itu telat ya, apa tuh? Telat tidur. Ya, biasanya kalau opstaan itu tidur, opstaan itu bangun, tapi misalnya bangun. Kalau ini lat, jadi dia lama bangun. Maksudnya lama bangunnya, jadi lama maksudnya begadang ya. Kita nggak bisa menerjemahkan letterlek bahasa Indonesianya begadang ya. Malam itu mereka karena nggak bisa juga tidur karena apa kembang api berdor sampai jam 4 pagi gitu, jadi kita nggak bisa tidur. Dan di sini banyak sekali kejadian bahwa orang yang
sirene lewat, ambulans lewat, anjing menggonggong karena anjing pada takut ya, karena pada malam tahun baru itu stres, binatang-binatang peliharaan pada stres karena mereka jedar-jedor kaget lah gitu. Jadi kasihan. Jadi mereka itu setiap tahun baru mereka itu stres, kucing-kucing sama anjing ketakutan ya. Oke, tadi siapa yang nomor 11 itu silakan. Mbak Barti ya. Yurna tadi. Yurna, Udah baca tadi. Udah Oke, Mbak baca. Barti nomor 11 kata kerjanya apa? Makan. Makan. Oke, kalau makan di sini harus ada objeknya. Makan itu membuat apa dia di sini kira-kira? Wandering. Wandeling. Tahu nggak artinya wandeling? Wandeling itu wandelen itu berjalan-jalan di kebun atau misalnya yang berjalan bukan lopen tapi berjalan-jalan. Makan. Jadi beberapa orang ya di antara mereka jalan-jalan karena dia melihat sana sini kembang api, lihat sini ke sana gitu, jadi nonton dari sini ke sana, jadi berjalan. Bedanya sama lopen Mifrotati? Nah, lopen itu biasanya berjalan tanpa ada tanpa ada dia lihat kiri, lihat kanan, menikmati. Kalau lopen itu ya berjalan biasa. Kalau kita nih di sini melihat-lihat. Karena wandeling itu di jalan itu, di taman itu bukan lopen, wandeling. Kalau kita kan berjalan-jalan, wandeling itu aktivitasnya memang pakai kaki, tetapi dia sambil melihat, tengok kiri, lihat burung, dengar suara ini ya gitu. Jadi kalau di kebun seperti itu. Tapi Ya, kalau keliling-keliling. ya kayak gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Melongok. Ya gitulah, saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa tuh. Pokoknya dia tuh ada dia jalan tetapi Ya, bukan jalan-jalan mungkin ya. Jalan-jalan di malam itu melihat kegiatan malam tahun baru. Oke. Suasana. Ya betul. Jadi kalau semua ke lopen hanya lopen itu dia nggak lihat kiri kanan. Kalau lopen itu ya kalau dia lihat kiri kanan kalau mau nyebrang, kalau nggak ditabrak mobil ya. Tapi beda ya intinya kalau wandeling itu jalan-jalan dengan menikmati surrounding, keadaan sekelilingnya. Paham nggak maksud saya? Bedanya. Kalau lopen itu Wandeling di Jalan Braga. ya bisa, bagus sama dilihat-lihat foto-foto tuh peseniman-seniman atau gitu ya, lihat itu wandeling, bukan lopen ya, wandeling. Oke. Yang nomor 12 kata kerjanya Is ya. Di sini is bukan sebagai kata kerja yang 4 itu. Di sini dia bergabung dengan ini. Begonnen, is begonnen. Artinya dari kata kerja beginnen mulai. Jadi tahun baru itu mulai setelah hitungan 12 ya mulailah tahun baru. Jadi iedereen itu apa? Setiap orang ya, setiap orang hoped itu kira-kira ada yang tahu kata kerja asalnya apa? Kata infinitifnya? Hopen. Bagus. Hopen. Setiap orang berharap untuk mendapatkan tahun baru yang bagus. Tahun yang bagus. Tahun yang laki gitu, sukses. Ya, betul. harapan. Jadi itu sedikit ada teori yang kita pelajari tahun lalu. Alhamdulillah nggak banyak yang lupa ya, cuman mungkin mengeja, mengatakan itu masih banyak latihan, tapi jauh sekali kemajuannya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan nggak tentang teks ini? Paham? Paham. Oke ya, kalau gitu saya maju dengan teori yang ini sudah kita pernah juga bahas tapi sedikit, tapi karena ini udah naik kelas jadi materinya juga harus lebih dalam ya. Jadi kita lihat dulu, ini adalah tentang kata kerja konstruksinya omte. Kita lihat ya bareng-bareng, silakan tutup mic-nya, boleh diikuti tetapi dengan mic yang tertutup. Silakan. Wat zou onze auto nog waard zijn? Wij kopen auto's.nl weet het. Verkoop je auto snel en... Hallo allemaal, waarom kijk je naar deze video? Om Nederlands te leren
om de tijd te doden. This is the grammar we're going to look at today. Om te, in order to. We use om te plus the infinitive to explain what we are doing something for, in order to do what. So as usual, let's start with an easy example. Ik ga naar het park om te sporten. I go to the park in order to exercise. So om te sporten gives an explanation of what you are going to be doing in the park. So the structure is subject, verb, rest, om te plus the infinitive. And om works very much like a conjunction. It's not really a conjunction here, but it works in the same way. Just like als, terwijl, omdat. And you will see what this does to the sentence structure in the next example. Ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen. I go to the supermarket to buy groceries. Oh, sorry. Ke stop. Ik is the subject, ga is the verb, naar de supermarkt is the rest. Then we have om, which functions like a conjunction here. Boodschappen, te, and then the infinitive doen. And here you see how om works a little bit like a conjunction because the verb doen comes at the end of the sentence. But there's also a big difference with conjunctions, and let me show you in the next example. Ze gaat naar Utrecht om hem te zien. Here you can clearly see that after om, we don't have another subject, which we would have in a sentence with omdat, for example. Ze gaat naar Utrecht omdat ze hem wil zien. There is an object. Ze gaat naar Utrecht om hem te zien. Hem is the object, so there is an object, but no subject. Now let's take a longer example sentence. Hij doet zijn huiswerk om morgen een goed cijfer voor zijn toets op school te halen. So here you see that there is a lot of information between om and te. This information follows the same rule where order is concerned as in any other sentence. Wanneer, wat, waar. Om morgen een goed cijfer voor zijn toets op school te halen. So we have om, wanneer, wat, waar, te, infinitief. And as you can see, there is no subject. Now let's have a look at the difference between omdat and om te. We use omdat to give a reason, explaining why we are doing something. And when we use om te, we don't give a reason for why we are doing that thing, but we usually give some explanation about what we're going to do. So if I say, ik ga naar de bioscoop omdat ik een film wil zien, I'm explaining why I'm going to the cinema. Why did I decide to go? Because I want to see a movie. But if I say, ik ga naar de bioscoop om een film te zien, this explains what you are going to be doing at the cinema. You're not going there to eat, you're going there to see a movie. And sometimes these are just two ways of saying the same thing. For example, waarom werk je zo hard? Omdat ik veel geld wil verdienen. Om veel geld te verdienen. So because I want to earn a lot of money, or in order to earn a lot of money, they're basically the same. And another example of this, waarom sta je vroeg op? Omdat ik vroeg wil beginnen. Om vroeg te beginnen. Because I want to start early. In order to start early. We're basically saying the same thing again. But be careful because in the next examples you can definitely not use both. They mean something very different. Waarom ga je naar de dokter? Omdat ik pijn heb. Because I'm in pain. Waarom ga je naar de dokter? Om pijn te hebben, in order to have pain. This doesn't make sense. Sometimes the doctors do hurt you, but that's either not on purpose or for a good cause. But this is not why you go to see a doctor. A sentence that would make sense would be, ik ga naar de dokter om medicijnen te halen. In order to get medicine. Waarom fiets je naar je werk? Omdat ik niet van de bus hou. Because I don't like the bus. But waarom fiets je naar je werk? Om niet van de bus te houden, in order not to like the bus. That's cuckoo. What would make sense would be, for example, ik fiets naar mijn werk om wat meer lichaamsbeweging te krijgen. In order to get some more exercise in. So I hope I made things a bit clear. If you want to try it out, try some sentences with omdat, om te, leave them in the comment section and I'll have a look. For now, please like and subscribe and I'll see you here for the next. Heftig, hè? Tahu nggak artinya heftig? Heftig itu apa ya? Kalau kata bahasa Indonesia itu Ngerti. heftig itu berat, sedikit berat ya ininya ya. Apakah bisa dipahami? Belum ya? Belum ya? Tapi Belum dulu ya? pernah dengar. Pernah Bingung. dengar. Pernah. Ya pernah bangun. Pernah Kita lihat sekali. ya, kita lihat. Ya, kita nggak apa-apa kan ini kan baru ya.
tadi yang disebutkan adalah begini, katanya ada kata dua, jadi omte. Saya tulis di sini. Kita lihat omte. Konstruksinya omte ya, infinitif. Infinitif. Kita lihat misalnya kayak gini. Ik heb oren om te horen. Saya punya kuping, saya mempunyai 2 kuping untuk mendengar. Apalagi misalnya, jadi om te itu dalam bahasanya kira-kira in order to. Ik heb apa ya tadi? Saya punya mata untuk melihat. Ya, jadi gimana? Ik heb Ik apa? heb Ya, Mata apa ya? apa? Ada yang tahu bata coba? Ik heb I ogen. Kalau satu oh, ik heb ogen om te Zin. zien. zien. Ik heb Melihat. ogen om te zien. Apalagi misalnya? Yang gampang aja. Kaki gimana? Punya, Ik heb, iya punya. Saya ik heb apa? saya ik Kaki heb apa? Benen. Benen om te benen. lopen. Lopen. Ya. Lopen. Jalan, Misalnya untuk jalan. gigi. Ik heb apa gigi? Ik heb tanden. Tan. Tanden. Tanden. Tan itu Tanden. satu. Kalau tanden itu banyak. Ik heb tanden om te. Tanden op de Untuk apa gigi kita? Gigit. Ya, om Gigit. te bijten. Apalagi Bijten. misalnya? Hidung. Ya, hidung. Ik Ik heb, nose. ik heb Nose. Nose. een Nose ya. neus. Nose. Ik heb een neus. Satu, cuma satu ya. Neus. Kalau ya Oh ya. neus, tunggu. Neus om te apa tuh? Om te Ruiken. mencium. Ruiken. 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 Apalagi misalnya, yang ini contohnya paling gampang ya kalau lip apa Lips, misalnya? bibir. Ik heb, Ya, ik heb lip. lippen. Untuk apa Lippen. itu? Untuk apa? bicara. Bibir. Bibir nggak ya? Ini Bibir, aja mulut lippen, aja. bibir. Ik heb een mond, ik heb een mond Ik heb een mond. om te praten. Praten. Eten praten. boleh juga, eten juga Eten. bisa. Ya, oke. Apalagi misalnya, Ik saya heb punya, Ik heb ear, kuping tadi udah. tadi udah. arm. Oh, Arm, oke. Ik heb handen. Tangan. Ik heb handen om Oh, te handen. Om apa apa biasanya bekerja, werken, boleh. Om te schrijven. schrijven. Apalagi Schrijven, om te apa lagi? Om te tekenen. Apa aja pokoknya bisa. Ya. Banyak kegunaan Ya, tangan. begitu. Apalagi misalnya om te koken, boleh kan? Kita juga masak pakai Koken. om te Pakai nasi, koken, pakai tangan. om te schrijven, om te apa lagi? Om Eten juga untuk makan. bisa, om te eten ya. Hebnya kurang. Ya enggak. Ik heb Oh ya, handen. kurang. Oh ya. Happy Cap Panden. Ya, terima kasih Ike. Handen. Jadi apa aja yang kita punya bisa digunakan ada in order to do something. Saya memerlukan tangan. Jadi saya ik heb oren om te horen. Jadi ini sebetulnya nggak begitu jauh, tapi tadi ada perbedaan ya dengan omdat. Ingat nggak Iya. omdat? Omdat ya, omdat. karena. Ya, Omdat karena. ya. Heeh. Ik apa? Ik ga Ik naar de dokter, naar de dokter. naar de dokter. Omdat Ya, ziek. omdat Ziek. ya, ik Sakit. ziek. Ik ben zieken. Omdat ik Ik zieken. omdat ik ziek. ziek ben. Ziek Ziek. ben. Ziek ben. Ja. Omdat ik ziek Ik ben. ziek. Saya, ya, omdat ik ziek ben. ik ga naar de dokter omdat ik ben ziek. Nggak boleh. Boleh omdat ik ziek ben atau omdat ik ben ziek. Nggak. Paling bagusnya begini. Ik ben ziek karena ini adalah apa namanya inversi ya. Kalimat berikutnya kan? Iya, inversi ya. Iya. Yang tidak Menerangkan kan. ya. Tadi kalau misalnya yang kita pernah juga memahami seperti want kayak gitu dia tidak berubah. Kalau ini omdat dia berubah.
Ik ga naar de dokter omdat ik ziek ben. Omdat ik... Wacht even. Omdat ik Ik ga naar de dokter omdat Anton, kemudian lupa. Ik ga naar de dokter omdat ik ziek ben. Hè? Omdat ik ziek ben. Omdat ik ziek ziek ben. Oke. ik ziek ben. Oke. Apalagi misalnya, ini ada alasannya. Kita itu Iya. pergi karena alasannya sakit. Ik eet omdat ik honger heb. Saya makan karena saya lapar. Karena lapar. Ya. Honger. Jadi beda Iya. ya, ada alasannya. Ini Iya. tidak ada alasannya Ada. karena ini adalah untuk apa sebutnya in order tuh apa tuh? Kegunaannya untuk itu. Saya punya kalau bahasa Indonesia apa? Saya punya kuping untuk mendengarkan. Jadi untuk Alasan. alasan ya. Menjelaskan. Menjelaskan. Kalau ini alasan. Menjelaskan. Alasan. Ya. Satu lagi misalnya ini, saya naik ik ga met de fiets. Met de fiets. Saya naik sepeda. Ik ga naar de Dia fiets pergi dengan omdat sepeda. ik ik apa tadi dia bilang omdat ik gezond wil blijven. Gezond wil blijven. Gezond itu apa? Sehat. Ik ga met de fiets omdat ik gezond wil blijven. Jadi ada alasan. Sedangkan kalau ini enggak. Jadi untuk mendengar saya harus mempunyai kuping. Jadi istilahnya gitu. Jadi untuk melihat saya harus punya mata. Jadi itu ini teori yang baru ya yang kita pelajari hari ini, agak sulit hari ini. Tetapi nggak apa-apa. Yang lain-lainnya kita sudah tahu, sudah kuasai. Jadi sekali-sekali kita menambah pengetahuan kita. Sambil kita menambah pengetahuan kita, saya juga ingin membuat beberapa kalimat, meletakkan kata kerja di sini dengan harapan ibu atau bapak bisa mengisinya ya. Apa? Tunggu. Kalau di sini misalnya zijn, di sini saya bilang gegeten ini maakte. Di sini apalagi kalau saya bilang heeft. Wil. Mogen. Di sini apa? Moet. Di sini satu lagi terakhir apa ya? Gaat. Oke. Silahkan. Siapa yang mau mulai kalimat yang pertama dari kata kerja have? Halo? Hai. Hai tidak bisa. Ik heb. Hai, heeft. Ya, hai itu di sini. Kalau hai harus di sini. Hai heeft. Ya. Jadi di sini ik heb apa? Car. Ik heb car. Saya punya mobil. Jadi Ik heb een auto of een car. Een auto. Harus ada een auto. Een-nya, Oke, bagus. ya. Ik heb een auto. Een Oke. auto. Nomor 2 Pak Malikul bisa nggak pakai is? Is an engineer. Kata kerjanya is. Ya, is. Pokok kalimatnya siapa? It is a doctor. 3. Kalau ik ben een dokter, tapi kalau saya di sini untuk yang jamak, siapa jamaknya? Wij. Wij zijn. Wij zijn. Nggak boleh bilang een dokter kalau masalah menjadi wij zijn dokters ya, dokters. Jadi jamak ya kan.
Karena wij-nya Jamak, jamak, ini jamak, jadi nggak bisa wij zijn dokter, nggak boleh. Karena kan banyak kan masa jadi satu orang ya. Wij zijn dokters. Oke, siapa yang mau berikutan? Yang is itu kan bisa Oh ya, ini belum ya, I. Is? Iya, Is. isnya belum. Oke, siapa itu ya? Ya karena tadi Pak Malikun Zij. mulainya dengan oke. Ya, jadi di sini apa? Siapa ini? Zai bisa, Zai Zai, bisa. Zai is. Hai bisa. Bisa. Hai. Zai, atau head. Head bisa. Head. Apa? Isnya apa di sini misalnya? Head is a dog, a honen. Head is apa? Head is boleh nggak head? Zij is een meisje. Zij is een meisje. And Jadi student. saya buang aja di sini nanti ribu ya. Jadi zij is een Meisje. Zij is een meisje. Oh, sorry. meisje. Een Meisje. meisje. Kok se? Een meisje. Bagus ya. Atau misalnya gini, saya mau menambahkan dia seorang perempuan, seorang gadis, tapi saya bilang akan dia cantik. Zij is een mooi Meisje. meisje. Mooi meisje. Bukan mooi meisje. Mooi meisje. Bukan mooie, Bu, ya. Mooi meisje. Zij is mooi, tapi een mooie meisje ya, een mooie meisje. Ya. Jadi cantik. Atau misalnya dia di sini ini bisa tadi zij is een meisje. Boleh. Zij is een mooie meisje. Cantik ya. Oke. Ini yang ini Ibu Atau bisa juga mungkin Ya. het meisje is mooi. Bahwa het meisje is mooi, het meisje boleh karena het itu selalu mengatakan tentang yang het meisje itu biasa pokok kalimatnya het meisje is mooi, ya. Zij is Ya, een mooie dibalik meisje. Oke. is mooi. Ini Het tuh head itu kayak it is-nya ya, ya pengganti. it het itu Pengganti dia gitu nama aslinya. bukan Het het itu is. pengganti di sini seperti dalam bahasa Inggris It is a it girl. is It is a goal kayak it begitu. is Oke. good. Kalau ini ibu siapa tadi ya? Melisa atau ibu Joyce tadi? Saya lihat. Ya, Bu. Kenapa? Ibu Joyce Ibu Joyce. dengan Ya. gegeten. Yang ini. Nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu? Saya ada yang tahu? Nggak. Oh itu yang pakai have tapi nanti kata keti itu kan Ya. Ini jadi- past tense ya. Coba jadi Past tense misalnya Verb ik have Ik ik heb. have Ya. ik have misalnya nasi goreng Ya. gegeten misalnya kan boleh kan? Ik heb Ya. nasi goreng. Nasi Goreng. goreng. Gegeten, gemaakt, gekookt. Bisa Gemaakt, disebut gekookt. misalnya gemaakt. Oh iya. Kok Gekookt, apa lagi? Gekocht. kalau gekopen boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena kan istilahnya kan semua betul. Kopen, kocht, gekocht. Maken, Itu yang maakte, berubah ya? gemaakt. Itu yang bukan yang berubah. Walaupun dulu itu harus ada ge, yang sudah itu Ada ada ge. ge. Yang sudah Kebanyakan. kejadian kan Ya, ini. ge, Ya. ya. Gegeven boleh, Bu. Gegeven Di boleh. Palembang, Ge, saya lahir di nee, het geboren, gegeven boleh. Ik ben in apa tuh namanya? Ik ben in Palembang. Jadi Ik begini ben- Ibu. Ik Oh, di sini ya. gegeten tuh dari eten ya. Ya, betul. Ya, Kalau misalnya Ibu mau bilang ik ben in geboren, in Palembang geboren, gini. ini lahir di Ik ben Palembang. In Ik ben Palembang. Palembang. Ik ben Pa. Palembang. Bukan ik ben Geboren. ik ben in Palembang. Ik ben Geboren, Palembang, dilahirkan, geboren, Di sudah Palembang, dilahirkan, ya. sudah dilahirkan, ya. Sudah dilahirkan. Ya, jadi ik ben in tapi Palembangnya kita dulu. juga kata kerja ik ben ini beda dengan have ya. Di sini Ya. kalau ben itu misalnya tadinya nggak ada jadi ada. Ya. Jadi ada perubahan status. Tadinya belum lahir jadi lahir. Ik ben getrouwd, saya menikah. Tadinya gadis, saya sekarang menikah.
Jadi ada kalau bendeng itu ada Ada kata kerja yang apa tuh misalnya disebutkan ada perubahan kegiatan. perubahan Saya status. pindah. Kalau saya Ya, pindah, kata kerjanya pindahan ada yang tahu nggak? apa move apa Ik ben. ben Sorry. Ik ben verhuisd. Ini beda lagi. Kok verhuisd? Verhuisd. Tunggu. Verhuisd. Oh, tadinya di rumah ini, sekarang di rumah lama gitu loh. Jadi tadinya saya di rumah ini, ben verhuisd, tapi kata kerjanya bukan have, ik ben, sayanya dari rumah ini pindah ke rumah itu. pindah ke Tetapi di sini verhuisd itu karena kata kerjanya mulai dengan ver. Kata kerja yang dengan ver atau apa ya, beginnen, apalagi herhalen, herhalen. itu dia Herhalen. kalau bentuk ketiganya tidak mendapatkan he. Karena apa? Karena begitu rumusnya, hanya kata-kata yang tidak berawalan dengan huruf tiga, herhalen, beginnen, apa ver, ya. Ada lagi ya, itu dia bentuk ketiganya tidak mendapatkan, misalnya apa namanya, ik ben, dia tidak mendapatkan he lagi. Ik ben verhuisd, bukan ik ben geverhuisd, nggak boleh ya. Itu adalah ketentuan. Jadi itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi latihan semalam ini kita ulang-ulang karena ini perlu untuk kita membuat mahir ya, menguasai. Tapi sejauh ini udah cukup, udah banyak kemajuan, dan juga kita dengarkan ulang-ulang teori. Sedikit lagi teori yang lama saya akan ulang ya. Misalnya ini saya mau mengatakan kata kerjanya kopen. Stamnya apa? Oh, saya bikin ini aja, saya bikin apa? Ya, benar. Tunggu, saya bikin apa ya? Bikin insert table berapa? Kita latihan 10 aja ya, biar jangan terlalu malam. Kasihan. 10. Bukan. Kayak kolomnya biasa aja 2 jam. Jangan ada nanti Kayak- ada yang tapi boleh ada yang Ada yang mau. protes apa? Udah Ya, biasa. ada Kalau yang saya, protes. Tunggu ya, kalau 15 saya ya. setuju, kayak Kita biasa. lihat gini ya. Kita Ya. lihat kata kerjanya misalnya. Kata kerjanya yang biasa kita dengar misalnya kopen sehari-hari. Kopen past tense-nya apa? Ada yang tahu? Kopen. Dia berubah. Ya, Saya kasih berubah. bocoran. Saya kasih bocoran lagi. Di sini gekocht. Di sini kira-kira apa? Koch. Kocht. Koch. Ya. Nah, kalau kalimat seperti ini dia tidak mendapat lagi kochte misalnya, karena apa? Karena dia berubah. Kan kita kan tahu ada yang seperti ini misalnya apa? Werken. Past tense-nya apa? Work. Past tense-nya apa? Ada yang tahu? Ah? Werk tak bate. Werkte. Kenapa? Karena ini Atau apa? juga kalau yang jamak? Yang ditambah Oh, yang 3 rumus 3 kecap. itu. Bagus. Yang Kalau ini rumus apa 3 bagaimana? itu. Verhuizen. Di sini apa? Verhuisde. Tambah Ya, D. betul. Betul. Oh iya. Verhuisde. Kenapa? Karena di Iya, sini karena Z-nya berubah ini S, tapi S-nya ini ya jadi hilang verhuisde. jadi DE. Oh ya, di sini gewerkt. Di sini apa, ada yang tahu di sini apa? Tadi udah ada verhuisd tanpa verhuisd tidak ada D-nya karena ini dia bentuknya begini. Nah, itu teori ya. Misalnya kalau misalnya berjalan apa kata kerjanya penuhnya? Lopen. Slope. Past tense-nya?
Loop. 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 No, leap. Leap. Dia Yang berubah berubah. Yang berubah. Keluput. Irregular ya. kerja Telepon. ide. Oke. Kalau Ya. sekarang kata kerjanya misalnya ini gimana? Stoppen karena kita mau stoppen sebentar lagi. Apa nih? Apa nih? Past tense-nya apa? Stop. Stop. Stop the, betul. Stop. Karena apa? Stop, nih. P-nya dibuang satu. Stop. Stop the. Nah, P-nya Stop dibuang kecap. satu ditambah T karena Satu. stop kecap. Artinya apa di sini? Stop kecap. Apa artinya? Berhenti. 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 Bagus. Berhenti. Kalau misalnya ini, misalnya apa di sini? Fitsen. Past tense-nya? Fit. Fits apa? Fit. Fits the. Fit. Karena dia berakhir nantinya. Fit. Ya, jadi kalau ini apa? Gefist. Hafiz. Gefits. Begitu ya. Nah, sekarang kita buat kalimat lah misalnya. Coba kita buat kalimat. Ada berapa orang di sini? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba buat yang apa namanya? Kalimat yang ini, yang nomor 1. Siapa yang mau, Pak Maliko, buat kalimat mana aja yang mau dipakai kata kerjanya? Werken, oke. Jadi gimana? Pokok Ik kalimatnya? Ik, ya. Ik apa? Is werken. Nee. Ik heb werken. Nee. Kalau ik heb harus di sini gewerkt. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt, bukan ik is werken. Ik heb gewerkt atau ik werk. Tidak ada pakai apa-apa karena dia kata kerjanya bisa bersendiri. Tetapi kalau misal ik werkte, nah beda lagi. Ik werkte. Tanpa kita memberikan apa-apapun berarti kita tahu bahwa itu udah lewat perbuatannya. Sedangkan yang ik werk itu di dalam bahasa Belanda tidak ada ing person. Apa namanya misalnya I'm working bentuknya lain. Ik ben aan het werken. Jadi tapi itu nanti. Jadi jangan rancu dulu. Tetapi kalau dituliskan ik werk berarti bisa sekarang. Sekarang. Ya. Jadi tidak ada bentuk pakai ing gitu enggak. Ik werk berarti sekarang gitu pasal saat ini. Tapi ik werkte berarti udah lewat, udah selesai pekerjaan saya. Tetapi di sini ik heb gewerkt artinya sudah ini ik werkte, misalnya ini misalnya vandaag. Ik werkte vandaag. Vandaag saya bekerja hari ini. Tapi kalau ini saya sudah bekerja hari ini. Mana ya tadi dia nih? Mana ya? Mana kamu? Di atasnya, di atasnya. Ini ya? Di atas. Loh, mana tadi? Bukan. Oh, ini, tunggu. Terus masih Ini. terus lagi Ini. berarti di bawah. Ini ya? Iya. Nah, ini. Ya. Jadi, Oh bukan enggak, lagi, masih bukan. terus. Bukan satu lagi. Kemana dia? Hah? Hilang? Hilang? Hilang ini lain. Ini sebelumnya ini. Bawah lagi enggak? Udah habis. Lo nggak ada. Kemana dia? Loh. Ini. Ah ini dia nih, ini. Nah, Ini. ini. Work. Ya. Ya. Ah, kok Oke, hilang ini. lagi? Yang tadi. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini? Iya. Ya ini, oh ya, oke ya. Jadi Jadi begini, begini, ya. Panda. Ya, ik heb gewerkt berarti saya sudah selesai. Nggak ada dia. Apa namanya, berarti saya sekarang lagi relax gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Artinya ik heb gewerkt, saya sudah selesai. Atau misalnya ik heb gegeten, yang paling gampang ik heb gegeten. Jadi sekarang udah kenyang hasilnya, udah selesai, udah kenyang. Ik ate, saya sedang makan tapi belum tentu selesai. Apa namanya, belum tentu kenyang. Jadi masih akan berlangsung, ya. Tetapi kalau ik heb gegeten, tos barek udah kena, udah enjoy, udah selesai gitu. Jadi nggak usah lagi. Tapi kalau ik ate masih bisa menambah, Lagi. masih bisa menambah ya karena itu udah berlangsung. Tetapi ik werkte of ik at selesai makanannya, saya juga udah kenyang, selesai. Jadi ada nuansa sedikit berbeda, ya. Ada yang Jadi ditanyakan kalau sejauh ini?
Hah? Iya Bu, kalau ik werk, ik werk itu tuh kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? I work. I work. Oke. Ya. Kalau I'm Present tense gitu ya Bu present ya? tense ya. Bukan. Present tense bukan present continuous tense enggak. Kalau di bahasa Belanda present continuous tense ik ben aan het werken. Tapi itu nanti suatu saat kita terangkan. Jadi present continuous dalam bentuk ini bahasa Belanda itu tidak ada. Kalau misalnya dia kata kerjanya present tense, berarti dia pekerjaan itu juga masih bisa berlangsung. Tetapi kalau sudah, dia langsung past tense atau past perfect. Lagi ada yang bertanyakan lagi? Misalnya kalau saya Ya. sedang berenang, ik Ya. zwem. Ik zwem, ya. Ik zwem. Ya. Sedang berenang gitu. Ya. Kalau misalnya juga masih penasaran ini bentuknya, saya masih berlangsung ik ben aan het zwemmen. Ya, ik ben aan het zwemmen. Zwemmen. Itu ingin menekan pada saat ini saya sedang dia ingin mengatakan ya saat ini saya sedang Wat ben je aan het doen? Bertanya juga, kamu lagi ngapain? Ik ben aan het zwemmen. Iya gitu. Ya, kamu lagi ngapain? Saya lagi kan? Lagi itu proses kan? Saya lagi berenang. Ik ben aan het zwemmen. Kalau ik zwem, saya berenang juga. Saya berenang. Misalnya cuman singkat aja seperti si werk tadi, ik ben, ik zwemmen gitu. Mereka udah ngerti itu. Gak boleh ik zwemmen. Gak boleh. Ik zwem boleh, tapi ik zwem. Makanya harus hati-hati. Ik zwem boleh. Ik zwem karena spam. Ik zwem. Bukan ik zwemmen. Zwemmen gak boleh. Ya, ik zwem. Ya, ik zwem. Iya, makanya saya nggak boleh bilang nggak boleh itu karena salah kata kerjanya. Akar katanya ya, kayak Al-Quran akar kata. Ik zwem, ya. Ik zwem. Tapi kalau udah selesai berenang, ik zwemmen. Nee, ik zwom. Nee. Berubah karena dia berubah ik zwom. Oh, ik zwom dia berubah. Past tense. Ya, past tense. Tapi kalau saya sudah berenang hari ini misalnya, ik heb zwom vandaag. Nee, ik heb vandaag. Misalnya kalau vandaag juga boleh di sini tanpa vandaag nggak kurang tepat. Ik heb vandaag gezwommen di sini. Gezwommen. Ya. Oh. Jadi apapun yang mau dipakai harus teliti pasangannya, nggak boleh tadi ik zwemmen ya, nggak boleh ya. Kalau lampau ik zwom ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Misalnya dia di sini tadi paham ini? Mana dia? Kok hilang? Ya, kok hilang? Nggak ada toh? Ini hilang? mention kok Elkar Heaven ini di monitor. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak ada. Ada yang bacaan-bacaan tadi. Ini bacaan ini. Hilang lagi. Kolom-kolom kita lost. Iya enggak. Saya memang pindah. Oh, ini ada kan? Nah, ini ada. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Oh ya, Zem. Ya betul, udah betul ya. 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 Bagaimana kalau misalnya saya tidur? Ik slaap. Ya. Kalau saya udah lampau tidurnya? Ik slapen. Nee. Kalau itu tidak. Ya, ik heb geslapen. Boleh. Geslapen. Ik heb geslapen. Ya, tapi ya nggak boleh bilang ik slapen. Ik heb geslapen. Rumusnya itu. Bagaimana kalau saya mengatakan seperti ini? Saya sudah minum. Ik heb gedronken. Ik gedronken. Gedronken. Ya, itu harus ingat-ingat ya. Ada apa rumus yang berubah-ubah itu harus diingat. Nah, kata kerja hebben itu ada dua fungsinya. Hebben, misalnya gini ya. Ini setelah ini kita tutup ya. Udah hampir setengah. Saya sih kasihan sama kalian kalau yang itu. Ini hebben.
Pusing ah. Ini aja ini insert yang gede, ambil ini. Heaven. Kata kerja heaven itu ada 2 bentuknya. Ya. Bentuk yang pertama dia bisa menjadi berdiri sendiri, tapi dia harus pakai objek. Masih ingat nggak? Heaven. Ya, saya gede ini biar gede. Heaven itu dia punya objek. Yang pertama karena dia posesif, punya kepunyaan. Saya ganti misalnya di sini satu lagi, di sini insert, di sini saya punya rumah. Jadi gimana? Ik heb House. een huis. Een house. Een house. Ya, ik heb een huis ya. Een house. Jadi mana dia? Ik heb een huis. Een huis. Tapi kalau ini ik heb een huis gekocht, itu sudah berubah lagi. Yang di sini saya punya rumah, tapi rumah sewaan, rumah kontrak, rumah apa sih namanya, pokoknya saya punya aja, saya bisa tinggal di situ aja. Tapi saya punya sendiri, karena saya punya duit, saya beli rumah, ik heb een huis gekocht. Yang di sini een huisnya di sini sebagai objek ya. Di sini mengatakan heb gekocht itu sudah dibeli rumahnya. Jadi milik. Ya sama-sama kepemilikan, tapi yang di atas itu saya punya aja. Saya bisa tinggal di situ, saya punya huis, saya belum tentu punya dia. Maksudnya mungkin dia nyewa, ya. Tapi sekarang dia punya duit, dia ik heb een huis gekocht. Dia sekarang punya rumah sendiri karena baru beli. Yang di sananya di sini ik heb een huis, dia punya rumah bisa tinggal di situ, ya. Tapi tidak diceritakan dia rumahnya itu dibeli atau ngontrak. Pokoknya dia punya tempat, punya alamat aja. Ik heb een huis. Ya. Pokoknya di rumah itu aja. Pokoknya di rumah itu aja. Mau nyewa kayak mau ngontrak kayak mau numpang kayak ik heb een huis. Ya. Tetapi karena saya udah punya uang nih, udah nabung, ik heb een huis gekocht. Saya sudah membeli rumah. Bedanya sudah di sini, yang di sini adalah sebagai posesif, kepunyaan, sedangkan di sini adalah kata kerja bantu. Membantu menerangkan apa yang dikerjakan, misalnya gekocht, membeli, atau misalnya ik heb geslapen. Saya sudah tidur. Gimana tidurnya nggak tahu, mau di tempat, mau di kursi, mau di bangku, mau di hotel, atau mau di luar ya. Kalau bisa seumur di luar di bawah pohon nyaman, nggak ik heb geslapen. Tapi kalau ingin disebutkan ik heb in the tuin geslapen, in the tuin geslapen. Jadi saya di sini hanya memberikan strukturnya, lebih ke strukturnya untuk memperkaya perbendaharaan kata. Itu butuh effort, butuh untuk apa? Untuk memperkaya, untuk mencari tahu, belajar, mendengarkan ya. Tetapi yang saya tekankan adalah memberikan struktur pemakaian tata bahasa yang benar, gitu loh. Grammar. Ya. Jadi Bu, kalau perbedaan ini misalnya ini kan yang paling gampang kan dianalogikan dengan bahasa Inggris ya Bu, bahasa Indonesia nggak mungkin ya. Ik heb een huis itu I have a house gitu ya Bu ya. Betul ya. Nah, kalau yang kedua ik heb een huis gekocht itu tuh I have bought I have bought a house. I have bought a itu house ya. Ya. Betul. Jadi kalau yang di situ ik heb een huis itu I have a house ya. Tapi di sini I bought. I have I have bought the house. Ya toh? I have bought kayak gitu. Jadi sudah. Jadi struktur kalimat-kalimatnya ya Bu ya, past tense, past betul. perfect tense gitu ya. Jadi beda sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya begini ya, bahasa Inggrisnya kan agak sedikit berbeda. Bahasa Inggris misalnya gini,
I make, makna itu gimana sih? I have made it. Tapi kalau bahasa Belandanya made-nya itu kata kerjanya di belakang. Paham nggak maksud saya? Tunggu saya masuk Ya. ini. Iya, Ik heb gekoknya. Iya, nasi goreng gemaakt. Kemak. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kan beda ya. Bahasa Inggris apa? I have made. I have nasi. I have made. I have Ya. made ya. Correct. Nasi goreng. Jadi di situ bedanya. Kalau bahasa Inggris itu dia kata kerjanya past perfect-nya berdekatan, nasi gorengnya di belakang. Kalau bahasa Belanda enggak. Ik heb Nasi goreng gemaakt. nasi goreng singkat. Goreng. Ik heb Nasi gorengnya di depan, nasi goreng tentunya di belakang. gemaakt. Beda Gemaakt. nggak? Bisa dipahami ya? Bisa Iya. dilihat nggak? Jadi bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Belanda kadang-kadang ada perbedaan, tidak semuanya sama. Jadi ada bedanya. Bedanya itu di peletakan kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Belanda meletakkan kata kerja dalam bentuk past perfect, ya, I have made nasi goreng toh, bahasa Inggrisnya begitu kan? Ya. Ik heb nasi goreng gemaakt. Jadi bedanya peletakan kata kerja di Belanda. Kalau ada kata kerja bantu, apapun kata kerja bantunya, apakah dia willen, kunnen, mogen, moeten, hebben, di belakang semua kata kerja ininya, kata kerja pembantunya atau yang menutupnya. Misalnya ik heb bananen gegeten. Gegetennya di belakang. Ik heb huis gekocht. Ik wil nasi goreng eten. Di belakang kata kerjanya semua di halte terakhir. Sedangkan di bahasa Belanda bahasa Inggris enggak. Beda. Ya? Iya. Iya. Bisa dipahami Ibu? Bisa, Bu. Oke. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 3:30 di sini dan 9:30 di Indonesia sudah larut malam. Saya ingin cukupkan sampai di sini, tapi sebelum itu saya ingin membuat foto kehadiran dulu. Ada Ibu, ada Ilda Harahap, baru selamat datang. Saya tadi tidak. Oke, mudah-mudahan siapapun yang baru gabung ya, ini adalah kelas yang sudah intermediate ya, udah agak sedikit sulit bahasan tata bahasanya, tetapi jangan takut. Kami pun mempunyai kelas yang awal, yaitu mulai mengenali dulu alfabet segala macamnya, itu ada grup yang lain. Walaupun begitu, grup yang baru juga boleh mengikuti grup ini, vice versa juga boleh yang grup ini mengikuti yang lain, dengan syarat bahwa grup yang ini kalau ikut kelas yang lain hanya sebagai peserta saja, tidak boleh nimbrung, karena mereka nanti kalau nanya yang susah-susah mereka udah patah semangat mungkin kali ya gitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka. Kalau di kelas yang awal itu adalah hari Selasa pertama dan hari Selasa ketiga, sedangkan kita adalah Selasa kedua dan Selasa keempat. Jika ada dalam 1 bulan 5 minggu yang kelimanya bisa kita jadikan sebagai relax, bisa campur dengan grup itu untuk bertanya, ngobrol apa kayak gimana, boleh itu sebagai apa namanya? Kenapa Bu? Oh enggak, ya. Saya gambar. Jadi kalau okay. Jadi minggu kelima itu kita boleh gabung, boleh siapa aja boleh bertanya. Jadi giliran kita memberikan giliran kepada pemula, juga kita juga memberi kesempatan kepada yang sudah itu untuk bertanya. Ada yang masih mau bertanya? Saya ingin membuat potret. Jika Ibu Ilda Harahap ini perempuan ya? Bapak atau Ibu? Perempuan. Oke. Perempuan, silahkan. Silahkan sedikit lagi ke tengah Ibu, saya ingin bikin potret. Ibu dari grup mana Ibu dapat mana tulisan? Ya, dari siapa Ibu? Dari Radio Kebumen. Oh, oke. Ya. Share ke grup kami, saya dari Brimo. Ya, jadi grup ini terbuka untuk siapa saja ya? Kenapa Bu? Ya. Maaf. Iya, dari teman di share ke grup, saya dari Brimo. Jadi ingin belajar bahasa Belanda. Dulu saya pernah di Belanda, cuman karena lama ya udah ini agak. Oh gitu ya. Masih ada yang teringat?
Masih Iya, ada saya sedikit. pengen masuk kelas ini, jadi saya udah bisa nyambung dengan yang tadi itu. Oh, Masya Allah, bagus lah. Jadi Ibu pernah tinggal di mana di Belanda, Ibu? Di Leiden waktu itu Oh, karena sekolah. waktu itu sekolah di sana, Masya Allah ya. Jadi ini Sebelum- tinggal jadi mengulang kembali. Oke, ya, saya bikin potret mana tuh barusan? terima kasih banyak Ada Ibu. ada yang bisa bikin potret gak? Saya pakai ini pula. Kita ya, saya bisa juga tunggu ulang-ulang. Ini barusan gagal ya. Jadi Ibu boleh gabung minggu depan pada waktu yang sama. Silakan, ini juga bisa dibagi untuk siapa saja yang bisa mengikuti. Silakan. Ini saya akan tutup. Kursus ini diberikan oleh saya atau saya adalah Tati Wesof dari Belanda, dan Mandeh Minang Mancanegara adalah organisasi saya, adalah ibu-ibu yang bergabung dalam perkumpulan ini, adalah perkumpulan wanita-wanita Minang sedunia yang memberikan sedikit ingin sedikit memberikan sesuatu kepada Indonesia. Kami yang di luar negeri ini mempunyai mungkin ada sedikit ilmu, kelebihan dengan ini. Saya sebagai salah satu anggota dari Mandeh Minang Mancanegara memberikan les ini secara terbuka untuk semuanya ya, jadi terbuka. Dan les ini terdiri dari dua modul, dari grup ya, grup yang pertama dan terakhir. Bagi siapa yang masih belum bisa memahami seperti Ibu Hilda tadi, bisa bergabung dengan grup yang pertama ya. Jadi tetapi siapa saja boleh masuk dengan ketentuan harus mengikuti tata tertib dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu kembali di acara yang akan datang. Sebelum lupa, saya juga ingin memohon jempol Anda untuk memberikan di YouTube supaya saya tambah semangat ya, karena ya itu juga penyemangat saya untuk tetap mengajar ya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Radio Gobo Minang sebagai sponsor utama kami yang sudah menemani kami dari awal. Pelajaran ini sudah berlangsung memasuki tahun ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya bisa berikan bisa mendapatkan manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin masih bertanya atau mengucapkan sesuatu, gimana Ibu Hilda? Apakah Ibu sedang? Saya ingin meluruskan Ibu, nama saya Fakhriati. Ini kebetulan muncul pakai punya anak. Oh, nggak apa. Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian Ibu, kepala pusat kami Bu Sastri kenal mungkin Ibu? Ya iyalah kenal. Sastri Sweni. Sweni. Oh, oke ya. Dia pernah juga ikut. Dia juga karena sibuk ya sekarangnya, beliau jadi jarang ikut ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau Ibu meninggalkan telepon Ibu di chat, nanti saya masukkan Ibu ke grup, karena kami ada grup dapat bahan pelajaran di sana, bisa bertanya gitu. Kalau Ibu tuliskan di chat, tulis telepon. Sudah masuk saya. Oh, udah masuk? Sudah. Di grup mana? Saya kurang tahu. Ya, dapat link ini dari grup ini. Ya, grup mana? Grup Ibu, grup saya, grup belajar bahasa Belanda. Grup belajar bahasa Belanda. Ya udah, nggak apa-apa kalau udah masuk ya, silakan. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau? Udah bikin foto? Sudah bikin foto. Ya, oke. Kalau begitu welterusten. Wij zien elkaar weer over 2 weken. Dat is dinsdag de 4e. Ja, volgende week is dinsdag de 3e. Dat is voor de andere klas. Maar jullie zijn allemaal welkom. Oké, dankjewel. Tot ziens. Terima kasih.